dengan nomor induk mahasiswa 233333015 dari program studi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, aku akan memberikan tutorial penggunaan FUSE dengan data yang diuji menggunakan polinomial untuk penilaian akhir semester mata kuliah Ekonometri 2 dengan dosen pengampu Ibu Rizky Mustikasari. Nah, maka dari itu tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita simak tutorialnya. Oke, jadi di sini sudah ada data di mana ada jumlah datanya yaitu 28. Nah, terus di sini juga ada variabel independen yaitu x-nya 1 dan variabel dependen yaitu y-nya 1. Nah, di sini carilah model regresi yang tepat untuk penelitian pengaruh jam belajar atau X terhadap nilai Olimpiade Matematika atau Y. Nah, di sini langsung kita pergi ke FUSE. Seperti ini, kalian klik file, lalu new, setelah itu work file. Nah, di sini kita memilih yang undated ya. Nah, mengapa kita memilih undated? Karena data kita itu bukan data time series. Nah, di sini observationnya kita pilih 28 karena jumlah data kita tadi adalah 28. Lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik quick empty group atau edit series. Nah, kita yang sebelah kanan ini tarik ke atas, benar-benar sampai atas. Yang kiri ini juga, yang bawah ini ke kiri seperti ini. Nah, kalian klik atasnya. Nah, di sini ya. Setelah itu balik ke ini tadi, ke datanya. Kalian copy datanya seperti ini, Ctrl copy, lalu balik ke FUSE, Ctrl V. Nah, disalin di sini, dipaste di sini, muncul seperti ini. Kita mau mencari yang regresi linearnya terlebih dahulu ya. Quick estimate equation, lalu Y spasi C spasi X. Setelah itu klik OK. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Nah, hasilnya sendiri ada konstanta sebesar 47,472, X-nya 2,189 dan R-square 0,697. Nah, kita gunakan ketiga ini ya, C, Q sama R-square. Nah, di sini untuk hasilnya udah aku salin di sini. Nah, ini 47,472 terus 2,189 sama 0,697. Nah, setelah itu kita mau mencari menggunakan Excel. Nah, seperti ini ya, kita mau mencari seperti ini caranya. Sama ya, kita blok datanya, tetapi langsung yang ini aja, variabelnya tidak usah. Jadi kita bisa blok terlebih dahulu seperti ini, lalu klik di insert dan charts, pilih yang pertama ini. Nah, muncul hasil seperti ini ya. Di sini kan tadi udah ada grafik seperti ini. Nah, grafik miring itu tadi. Nah, kita caranya munculinnya klik di trend line. Nah, muncul seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita mau lihat nih kayak apa model yang Y sama dengan ini tadi, yang model seperti ini tadi. Kita mau lihat caranya. Kita bisa klik data grafiknya ini tadi 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Kita pilih yang linear, lalu di sini ada display equation, kita centang, dan juga ada display R square, kita centang juga. Nah, ini nanti kalian scroll ke bawah nanti menemukan dua ini di centang. Setelah itu udah ya. Nah, udah menemukan datanya seperti ini. Nah, hasilnya ini yang udah aku salin tadi di sini. Ini sama ya. Y sama dengan 2,1895 X, yaitu ini 2,1895 X. Terus konstantanya 47,472. Ini sama. Setelah itu R square-nya 0,6974. Di sini juga sama. Nah, di sini cara interpretasinya yaitu Y sama dengan 47,472 ditambah 2,189X, di mana konstantanya yaitu 47,472. Jadi artinya jika jam belajar itu sama dengan 0, maka nilai Olimpiade Matematika yang diprediksi itu adalah sebesar 47,472.
Nah, yang kedua yaitu koefisien X, di mana sebesar 2,189. Artinya, setiap penambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai Olimpiade Matematika sebesar 2,189 poin dengan asumsi faktor lain tetap. Nah, untuk R-square-nya sendiri yaitu 0,6974 ya. Mengapa 74? Karena di sini bisa dibulatkan dari yang 697,399 jadi 0,6974. Jadi artinya kalau dibuat persen yaitu sebesar 69,74%. Nah, variasi nilai Olimpiade Matematika ini tuh terus dapat dijelaskan oleh variabel jam belajar dalam model regresi. Sedangkan sisanya tadi itu 20,26%, yaitu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nah, selanjutnya ini kan tadi menggunakan linear dan kita di sini itu mau menggunakan polinomial. Nah, mengapa kita menggunakan polinomial? Karena regresi polinomial itu digunakan untuk melihat hubungan antara jam belajar dan nilai Olimpiade Matematika yang diduga tidak bersifat linear, melainkan membentuk pola kurva. Nah, ini kan membentuk pola kurva ya, seperti ini. Nah, pada kondisi tertentu, jadi untuk penambahan jam belajar itu tidak selalu meningkatkan nilai secara konstan. Nah, oleh karena itu, regresi polinomial dipilih karena mampu memodelkan hubungan yang melengkung sehingga memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan regresi linear sederhana, seperti itu. Jadi kita ingin memperoleh untuk grafiknya itu ada lengkungannya, nggak cuman seperti ini, nggak cuma bentuk grafik ya gitu. Maka dari itu kita mencari yang polinomial kuadratik ya. Yang pertama kuadratik, kalian bisa klik Eviews lagi seperti ini. Nah, bisa klik Eviews, lalu klik Quick Generate Series. Nah, kalian di sini bisa klik X2 gitu ya. X2 artinya X2 itu perkalian dari X-nya dipangkatkan gitu ya, kalau di sini aku buatnya. Nah, ini X-nya itu dikali X, jadi X topi 2 itu X pangkat 2 gitu. Lalu klik OK. Nah, akan memperoleh X2. Kalian bisa masuk ke Quick lagi, estimasi equation, lalu klik Y spasi C spasi X spasi X2. Nah, lalu klik OK. Nah, akan memperoleh hasil seperti ini. CX X2 R square ini yang kita gunakan, dan ini juga sudah aku salin. Nah, ini ya. Hasilnya sama ya, sama yang ini tadi. Nah, di sini selanjutnya kita juga mau memperoleh kurva kuadratik seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama seperti yang awal tadi. Nah, caranya sama, di blok seperti ini, lalu klik insert chart, lalu yang pertama tadi, lalu plus ini tadi dicentang ya, sama kan. Setelah itu kan klik 2 kali, ini tadi kan klik 2 kali. Nah, kalau di sini kita kan pakai polinomial yang kuadratik. Nah, kalian klik yang polinomial. Nah, untuk ordernya dipilih yaitu 2. Setelah itu scroll ke bawah lagi, yang display sama ya, dicentang, display equation dan display R square. Selesai. Nah, agar kelihatan modelnya pas di bawah seperti ini. Nah, hasilnya pun sama ya, seperti ini. Nah, ini hasilnya, dimana modelnya ini sendiri yaitu Y sama dengan 30,190 ditambah 5,6516X dikurangi 0,1185x2. Sebenarnya ini sama ya teman-teman, hanya saja ini tuh dibalik. Kalau aku kan dari konstantanya dulu, kalau di sini kan dari x kuadratnya tadi dulu, seperti itu. Nah, dimana konstantanya di sini tuh sebesar 30,190. Artinya jika jam belajar itu sama dengan 0, maka nilai Olimpiade Matematika itu yang diprediksi adalah 30,190.
Nah, selanjutnya koefisien X itu sebesar 5,6516. Artinya setiap penambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai Olimpiade Matematika sebesar 2,189 poin dengan asumsi faktor lain tetap. Selanjutnya koefisien X kuadrat sebesar min 0,1185. Artinya setiap penambahan 1 jam belajar akan menurunkan nilai Olimpiade Matematika sebesar 0,1185 poin dengan asumsi faktor lain tetap. Nah, untuk R-square-nya sendiri sebesar 0,8345, dimana artinya 0,8345 itu kalau dijadikan persen yaitu 83,45%. Jadi 83,45% variasi nilai Olimpiade Matematika dapat dijelaskan oleh variabel jam belajar dalam model regresi, sedangkan sisanya itu 16,55% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nah, di sini tadi untuk grafiknya sendiri itu berbentuk melengkung seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tuh masih perlu diuji menggunakan polinomial kubik. Nah, mengapa kita masih menguji menggunakan polinomial kubik? Karena hubungan antara variabel X dan Y itu lebih kompleks dan memiliki lebih dari satu perubahan arah. Jadi titik beloknya itu memiliki lebih dari satu perubahan arah. Nah, model kuadratik ini itu hanya dapat membentuk satu lengkungan seperti ini, satu lengkungan. Nah, sedangkan model kubik itu mampu mengikuti pola data yang naik turun naik atau turun naik turun, sehingga memberikan kecocokan model yang lebih baik. Jadi pemilihan model kubik itu biasanya didasarkan pada nilai R kuadrat yang lebih tinggi, error yang lebih kecil, atau hasil uji yang menunjukkan model kubik lebih sesuai dibandingkan model linear maupun kuadratik. Jadi selanjutnya kita mau menguji menggunakan yang polinomial kubik. Yang pertama, klik Fuse lagi ya. Setelah itu, quick generate series. Nah, kan di sini bisa klik, kalau kubik itu kan X3. Nah, setelah itu sama dengan X topi 3 ya. Topi 3 artinya X kali X kali X, lalu oke. Nah, memperoleh X3. Kalian bisa klik quick estimate equation sama Y C X X2 X3. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu klik oke. Nah, ini udah memperoleh datanya ini ada di Excel juga. Nah, datanya seperti ini ya teman-teman, sama ya. Yang kita gunakan C, X, X kuadrat dan X pangkat 3. Nah, selanjutnya kita mau memperoleh data seperti ini nih. Ini kan bentuknya bisa jadi seperti ini, gimana? Nah, caranya sama. Kalian bisa, ini aku hapus dulu. Nah, kalian bisa klik insert ya tadi, lalu charts. Selanjutnya yang pertama ini plus trendline di centang tadi. Setelah itu klik 2 kali lagi di bagian grafiknya ini. Nah, muncul seperti ini tadi. Klik polinomial, lalu untuk ordenya kalian bisa ganti ke 3. Selanjutnya untuk display equation dan display R-square-nya juga dicentang. Hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya sudah aku salin di sini tadi. Nah, ini hasilnya. Nah, jika ini diinterpretasikan yaitu Y sama dengan 16,496 ditambah 11,020 X dikurang 0,5670 X kuadrat ditambah 0,009 X pangkat 3. Nah, jadi konstantanya yaitu sebesar 16,496. Artinya jika jam belajar sama dengan 0, maka nilai Olimpiade Matematika yang diprediksi adalah 16,496. Nah, untuk koefisiennya yaitu yang X 11,020. Artinya setiap penambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai Olimpiade Matematika sebesar 11,020 poin dengan asumsi faktor lain tetap. Nah, yang selanjutnya koefisien X kuadrat sebesar
min 0,5670. Artinya, setiap penambahan 1 jam belajar akan menurunkan nilai Olimpiade Matematika sebesar 0,5670 poin dengan asumsi faktor lain tetap. Nah, selanjutnya koefisien X pangkat 3 yaitu sebesar 0,009. Artinya, setiap penambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai Olimpiade Matematika sebesar 0,009 poin dengan asumsi faktor lain tetap. Nah, untuk R-square-nya sendiri 0,8907. Artinya, kalau dijadikan persen yaitu 89,07%. Variasi nilai Olimpiade Matematika dapat dijelaskan oleh variabel jam belajar dalam model regresi. Nah, sedangkan sisanya itu 10,93% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nah, jadi untuk hasilnya jika R-square ini tuh lebih besar ya yang kubik, karena ini yang sisanya itu dipengaruhi faktor lain hanya sebesar 10,93%, dan ini 16,55 yang kuadratik tadi, dan untuk linearnya tadi 30,26% yang dipengaruhi faktor lain. Maka dari itu yang kita pilih kubik karena ini lebih banyak yang mempengaruhi, dan juga untuk kurvanya sendiri itu grafiknya itu sudah ini ya menunjukkan ke atas lalu melengkung ini ke bawah mau ke atas lagi. Nah, maka dari itu kita menggunakan yang polinomial kubik seperti itu teman-teman. Itu tadi tutorial FUS dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kalian. Jadi terima kasih semuanya udah menonton. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.